Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan jadi pedoman dan penolong bagi hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga adalah yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ulangan 13 ayat yang keempat. Saya bacakan. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang dinyatakan firman Tuhan hari ini? Harus, dan harus. Jadi lebih dari sekedar harus, sebetulnya ini sesuatu yang tidak boleh tidak. Ya, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Ya, kita harus mengikuti Tuhan, melebihi dari perkataan siapapun juga, melebihi dari ajakan siapapun juga. Ikutilah Tuhan, ikuti apa yang jadi kehendak Tuhan. Nah, ini menjadi satu yang tidak boleh tidak, harus. Nah, terus yang berikutnya adalah kamu harus takut akan Dia. Hidup takut akan Tuhan, orang akan menghormati Tuhan dan akan menjauhi kejahatan, menjauhi segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus hidup takut akan Tuhan. Harus yang kemudian adalah kamu harus berpegang pada perintahnya. Nah, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan harus jadi pegangan bagi hidup kita. Dunia boleh mengatakan yang lain, siapapun mengatakan apapun silakan. Tetapi kita, pegangan kita harus perintah Tuhan, pegangan kita adalah firman Tuhan. Ya, ini penting untuk kita sadari dan selalu kita lakukan dalam hidup kita. Harus yang berikutnya, suaranya harus kamu dengarkan. Ya, jadi apa yang menjadi suara Tuhan, artinya pesan Tuhan harus didengarkan. Sudah berulang kali saya sampaikan dalam renungan pagi juga, bahwa mendengarkan ini lebih dari sekedar kita mendengar suara. Tapi mendengarkan sampai kepada level bahwa apa yang didengar itu dilakukan. Nah, itu harus, ya, tidak boleh tidak. Ya, sebagai orang percaya ini harus dikerjakan ya. Kemudian harus yang selanjutnya, kepadanya kamu harus berbakti. Ya, dari kata bakti ada istilah kebaktian. Ya, kalau minggu kita ibadah itu kebaktian. Ibadah atau kebaktian sesungguhnya adalah bagian dari sikap hati kita, dari kerinduan kita, cinta kita kepada Tuhan. Kita ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan, lebih dari sekedar harta kita. Bahkan hidup kita. Ya, ketika kita beribadah, kita bawa seluruh keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Ya,
Kita berbakti kepada Tuhan. Kalau anak berbakti kepada orang tua itu berarti si anak melakukan apa yang dikehendaki orang tuanya, menyenangkan orang tuanya, menghormati orang tuanya, gitu kan? Berbakti kepada Tuhan, demikian pula. Makanya jangan tinggalkan kebaktian. Harus, kata firman Tuhan, untuk kita senantiasa lakukan. Dan berikutnya, dan berpaut. Berpaut istilahnya lainnya adalah terhubung. Ya, jadi selalu kita terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Jadi setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita, sesungguhnya Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan menyertai kita kok. Nah, bagian kita adalah memastikan kita selalu berpaut kepada Tuhan. Dengan kita selalu mendengarkan Tuhan, melakukan yang diperintahkan Tuhan, maka ada koneksi di sana. Terhubunglah kita dengan Tuhan. Jadi kekristenan bukan sekedar agama, tapi lebih dari itu adalah bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan harus jadi patokan bagi kita. Dan bukan sekedar melakukan hukum-hukum atau perintah-perintah di Alkitab. Oh, perintahnya begini saya melakukan. Saya mau beritahu saudara, kita harus naik satu level lebih tinggi lagi. Firman Tuhan mengatakan kamu harus. Respon kita jangan hanya sekedar oke, karena harus aku makanya begini. Lebih dari itu, miliki respon bahwa ketika kita melakukan apa yang diharuskan Tuhan atau kewajiban atau perintah Tuhan itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kita melakukannya dengan segenap hati, bukan terpaksa. Ya, kadang-kadang karena keharusan berarti ya sudahlah, walaupun terpaksa dilakukan juga. Bukan demikian. Ya, kita harus kepada level di atas itu, yaitu apa? Ketika kita mendengar perintah Tuhan, harus begini, harus begitu, lakukan dengan aku mau melakukannya karena mengasihi, tidak terpaksa. Aku melakukannya dengan tulus, ya, dengan ikhlas, bukan karena sekedar kewajiban, nggak enak nanti sama si A si B, wah saya juga nggak enak sama Tuhan, bukan, lakukan karena engkau mengasihi. Segala sesuatu yang dilakukan dengan tulus, dengan segenap hati karena kita mengasihi, maka itu berkenan di hati Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, lakukan apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan dengan segenap hati, dengan ketulusan hati, dengan ikhlas hati. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Banyak hal yang Kau ingin nyatakan kepada kami. Hal-hal yang harus kami kerjakan. Tetapi biarlah hari ini Tuhan, ketika kami melakukan apa yang Kau perintahkan, apa yang menjadi keharusan ini, bukan dengan terpaksa. Kami mau melakukannya karena kami mengasihi Tuhan. Kami melakukannya karena kami mau berbakti kepada Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan untuk senantiasa melakukan apa yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami serahkan aktivitas kami. Kami serahkan ibadah kami, kebaktian kami hari ini. Semua juga dalam pimpinan Tuhan dan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Minta penyertaan Tuhan, dijauhkan celaka dan mara bahaya. Dan biarlah berkat, kemurahan dan perlindungan-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.